Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi di video ini aku akan menceritakan sebuah peristiwa yang beberapa bulan lalu tuh emang sempat viral. Sebelum kita masuk ke videonya, aku mau ngasih warning dulu. Jadi untuk video kali ini mungkin akan sedikit mengganggu bagi kalian. Jadi buat kalian yang nggak sanggup dengar kekerasan yang ditujukan pada anak-anak, mending kalian stop di sini aja dan lanjut ke videoku yang lain aja, oke? Jadi beberapa bulan yang lalu, tepatnya di 28 Mei 2021 kemarin itu, pihak berwenang di Kanada ini tuh menemukan total 215 jasad anak dan juga balita yang paling muda itu 3 tahun yang terkubur di bawah bangunan sekolah asrama bernama Kamloops Indian Residential School di British Columbia, Kanada. Nah, jenazah-jenazah ini tuh berhasil ditemukan oleh radar alat penembus tanah, ya kan? Terus di tanggal 30 Juninya, perwakilan dari Lower Kootenay Band, yaitu sebuah kelompok Tunaksa Nation ini tuh mengungkapkan bahwa mereka ini menemukan 182 kuburan dangkal lainnya yang berisi jasad anak-anak yang berada di lokasi bekas Saint Eugene's Mission School yang buka pada tahun 1890 sampai 1970. Terus di tanggal 8 Juli 2021 juga, perwakilan dari suku Penelakut ini juga menemukan ratusan kuburan di lahan bekas Cooper Island Industrial School. Nah, setelah ditelusuri, ratusan jasad yang ditemukan ini tuh sebagian besar ini tuh nggak berdokumentasi. Jadi siapa yang meninggal, jenis kelaminnya apa, penyebab kematiannya apa, ini tuh juga nggak diketahui. Nah, siapa sih sebenarnya anak-anak ini? Mereka ini adalah anak suku asli Indian yang dipaksa bersekolah di residential school. Residential school ini adalah sekolah asrama yang dikelola oleh gereja atas nama pemerintahan Kanada. For your information aja, jadi di abad 19 sampai tahun 1996 ini, jumlah sekolah sejenis ini itu sudah ada sekitar 139 sekolah di seantero Kanada. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari residential school ini? Tujuannya adalah untuk mengasimilasikan anak-anak suku Indian dengan budaya Eropa. Jadi buat kalian nggak tahu, asimilasi itu adalah proses adaptasi dua kebudayaan yang melahirkan kebudayaan baru. Sebenarnya upaya asimilasi ini tuh berawal di abad ke-17 ketika saat Kanada ini tuh kedatangan penjajah Prancis dan bahasa Prancis. Terus di tahun 1800-an, di mana Canadian Department of Indian Affairs atau DIA ini tuh secara resmi mendorong perkembangan sistem residential school itu sebagai komponen berharga dalam kebijakan yang lebih luas untuk mengintegrasikan masyarakat pribumi ke dalam masyarakat Kanada Eropa. Jadi intinya tuh pengen membuat masyarakat pribumi ini tuh lebih modern gitu loh ceritanya tuh. Selama periode itu, 150.000 anak pribumi First Nation, Inuit, dan Métis yang berumur sekitar 7-15 tahun ini didaftarkan di residential school dan 7.000 diantaranya ini tuh meninggal dunia. Nah, meninggalnya kenapa? Jadi bukannya diajari tentang kehidupan dan kebudayaan Eropa kayak sekolah-sekolah pada umumnya, pada faktanya anak-anak ini tuh benar-benar dicabut dari kebudayaannya sendiri. Jadi kayak nggak boleh ngomong pakai bahasa daerahnya, nggak boleh mempraktekkan kebudayaannya, nggak boleh beribadah sesuai keyakinan mereka, sampai rambut aja tuh mereka tuh harus pendek. Padahal kalau di kebudayaan anak-anak pribumi ini, rambut panjang itu adalah simbol dari suku mereka. Selain itu, beberapa anak juga ada yang diganti namanya. Jadi benar-benar dicabut gitu loh dari jati dirinya mereka. Anak-anak pribumi ini tuh diwajibkan berbicara dengan bahasa Inggris atau bahasa Prancis. Jadi kalau misalnya mereka ketahuan ngomong dengan bahasa daerahnya, otomatis mereka akan dihukum dengan keji. Salah satu hukumannya itu adalah disuruh makan sabun kalau mereka ketahuan ngomong dengan bahasa daerahnya.
Jahat kan? Residential school ini tuh juga nggak ngasih izin anak-anak pribumi ini tuh untuk pulang ke rumahnya, kecuali hari libur, dan orang tuanya ini tuh juga dilarang untuk menjenguk anak-anaknya. Tapi kalau misalkan diizinkan untuk berkunjung, ya kalian tahulah, nggak bisa bebas. Jadi orang tua sama anak ini tuh harus terus didampingi sama pihak sekolah dan harus berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Ya agak susah lah kan ya, soalnya kan mungkin saat itu orang tua kan berkomunikasi dengan anaknya ya pakai bahasa daerah mereka masing-masing. Jadi kalau mereka dipaksa suruh pakai bahasa Inggris ya mungkin ada yang kebingungan kan. Nah karena merasa dikekang, para orang tua ini tuh bahkan ada yang sampai bangun tenda di sekitar sekolah supaya mereka ini bisa ketemu sama anak mereka sendiri. Ini mah fix penjara berkedok sekolah asrama ini. Nah, aksi orang tua ini bukannya membuat pihak sekolah ini tuh lebih istilahnya tobat gitu ya, tapi enggak. Justru aksi orang tua ini tuh malah membuat pihak sekolah residential school ini tuh bertindak lebih gila lagi. Jadi pihak sekolah akhirnya tuh memilih untuk memindahkan sekolah ke daerah yang lebih terpencil lagi dan lebih jauh supaya para orang tua ini tuh makin kesulitan untuk menemui anak-anaknya. Bahkan anak-anak pribumi yang awalnya ini tuh hanya boleh pulang pada saat hari libur aja menjadi nggak boleh pulang ke rumah sama sekali. Entah hari libur atau hari biasa tetap harus berada di sekolah. Mereka beranggapan kalau dengan pulangnya anak-anak ini itu ke lingkungannya, justru itu akan membuat proses asimilasinya ini tuh menjadi terhambat. Kejem banget kan? Jadi nggak bisa dibayangkan kan, setelah mereka dilepas dari identitas mereka sebagai individu dan bagian dari masyarakat, anak-anak pribumi yang bahkan nggak berdosa ini pun harus dipisahkan dari pendukung emosionalnya, yaitu keluarganya sendiri. Nah pertanyaannya, lah kok mau tuh para orang tua ini tuh memasukkan anaknya atau mendaftarkan anaknya ini tuh ke residential school? Jadi jawabannya, masuknya anak-anak ini tuh ke residential school ini tuh bukan karena orang tuanya itu mau atau pengen, tapi karena dipaksa. Jadi memang ada pejabat pemerintah setempat yang mengumpulkan anak-anak pribumi ini untuk sekolah di residential school. Bahkan banyak orang tua yang berusaha menyembunyikan anaknya ini itu supaya nggak sekolah di situ, karena mereka tahu kalau anaknya ini masuk ke residential school, otomatis anaknya ini tuh nggak bakal pulang. Selain itu, kondisi anak-anak pribumi yang sekolah di residential school ini tuh sangat memprihatinkan, karena mereka ini tuh ternyata tidak mendapatkan perlakuan yang baik. Jadi di sana banyak terjadi aksi kekerasan fisik, mental, dan pelecehan yang dilakukan oleh staf sekolah kepada anak pribumi. Bahkan pihak sekolah pun juga mengancam akan memberikan hukuman yang keji kalau anak-anak ini tuh ada yang berusaha kabur. Jadi hukumannya ini tuh ada yang dikurung, dirantai, dan ada yang dicambuk. Ya Allah, anak kecil dicambuk tuh. Gak cuma itu, karena kondisi sekolah yang gak terawat karena kurangnya dana dari pemerintah, sekolah pun harus ketat dalam hal pengeluaran kan, termasuk dalam hal makanan. Jadi makanan yang disajikan untuk para anak-anak pribumi itu sangat tidak layak makan. Jadi karena kekurangan gizi, kurangnya sanitasi, terus jumlah anak yang masuk ke residential school ini tuh semakin lama semakin bertambah, sekaligus fasilitas medis yang kurang mumpuni memicu anak-anak pribumi ini tuh mengalami beberapa penyakit, diantaranya yaitu ada influenza dan TBC pada saat itu. Terus ada lagi nih, nggak cuma itu aja nih, anak-anak pribumi bahkan ada yang dijadikan kelinci percobaan suatu eksperimen tanpa sepengetahuan anaknya itu sendiri dan bahkan orang tuanya. Jadi anak sama orang tuanya itu nggak tahu kalau si anak-anak pribumi itu mau ada yang dijadikan kelinci percobaan suatu eksperimen. Ya eksperimen ini tuh dilakukan dengan cara membatasi jumlah makanan dan membatasi perawatan gigi yang didapat, terus dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Tapi ternyata eksperimen ini tuh tidak menghasilkan keuntungan jangka panjang. Nah menurut penyelidikan, banyak anak-anak pribumi yang meninggal itu dikarenakan kekurangan gizi, terus penyakit, terus karena menjadi korban pelecehan fisik yang parah,
dan korban kejahatan lainnya. Dan gak cuma itu aja, gak cuma itunya, banyak amat ya. Jadi ya emang banyak anak-anak pribumi, bahkan ada juga yang mengakhiri hidupnya sendiri. Ada yang hang themselves at the bathroom or drown themselves in the river, karena saking gak sanggupnya mereka bertahan. Ya bayangin aja tuh, ada anak kecil umur segitu udah ada pikiran buat mengakhiri hidup, berarti kan beban mereka ini udah berat banget kan. Bahkan saat anak-anaknya itu meninggal, kuburan mereka itu nggak dikasih nisan. Kalau misal pun nggak dikasih nisan, dikasih tanda kayak apa batu kayak apa gitu, nggak ada. Dan kalian pikir kalau pihak sekolah ngasih tahu ke orang tua murid kalau anaknya ini itu meninggal? Enggak, pihak sekolah juga ngasih tahu orang tuanya kalau anaknya itu meninggal. Truth and Reconciliation of Canada atau TRC ini tuh menganggap tragedi ini tuh sebagai sebuah genosida budaya. Jadi daripada fokus pada perkembangan dan prestasi siswanya itu, sekolah ini tuh lebih menekankan kepada penampilan dan bagaimana perilakunya. Jadi semakin mirip penampilan dan juga perilaku anak pribumi ini tuh terhadap kebudayaan Eropa, maka semakin baguslah proses asimilasinya. Nah, setelah anak-anak pribumi ini tuh lulus dari residential school, banyak dari mereka yang kesulitan untuk terjun di dunia masyarakat. Ya kan mereka selama ini tuh nggak dilatih apa-apa, mau disiksa terus kan. Nah, selain kesulitan untuk terjun ke masyarakat, mereka pun jadi asing dengan kebudayaan mereka sendiri dan juga mengalami trauma berat. Nah, beberapa tahun kemudian setelah residential school yang terakhir ini tuh tutup di tahun 1996, tepatnya di bulan Mei 2006, Indian Residential School Settlement Agreement disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi Indian Residential School Settlement Agreement ini adalah sebuah perjanjian antara pemerintah Kanada dengan 86.000 penduduk pribumi yang terdaftar sebagai anak-anak yang pernah bersekolah di residential school. Ini adalah upaya pemerintah Kanada untuk mengatasi kerusakan yang disebabkan oleh Indian Residential School. Nah, berdasarkan perjanjian tersebut, pemerintah ini memberikan kompensasi kepada para korban dan para survivornya. Terus pelaksanaan perjanjian ini tuh dimulai di tahun 2007, tepatnya di bulan September, dengan tujuan untuk membawa resolusi yang adil dan abadi untuk warisan Indian Residential School. Gitu ya. Mr. Speaker, I stand before you today to offer an apology to former students of Indian residential schools. The treatment of children in Indian residential schools is a sad chapter in our history. Nah, dengan adanya berita ditemukannya jasad anak-anak segitu banyaknya, otomatis membuka luka lama bagi para survivor maupun keluarga korban. Warga Kanada melakukan protes, menuntut permintaan maaf dari pemuka agama dengan meletakkan sepatu anak-anak di tugu peringatan untuk menghormati anak-anak yang menjadi korban dari residential school. Terus sepanjang beberapa tahun ini, otoritas Kanada juga mencatat ada lebih dari 4.100 jasad anak yang meninggal di sekolah-sekolah tersebut. Jumlah ini tuh belum termasuk jasad yang ditemukan baru-baru ini loh ya. Terus 2 hari setelah ditemukan 215 jasad itu, Perdana Menteri Kanada yang bernama Justin Trudeau mengatakan tragedi ini tuh sebagai sebuah pengingat kelam dalam sejarah Kanada. Beliau juga menegaskan kalau pemerintah Kanada ini tuh mendukung warga pribumi dan akan memberikan bantuan kepada para survivor agar mereka ini tuh bisa sembuh dari trauma mereka. Beliau juga mengatakan perlu adanya investigasi lebih lanjut agar kebenaran ini tuh bisa segera terungkap. Ya guys, itu tadi adalah genosida budaya yang dilakukan oleh residential school di Kanada. Menurut kalian gimana? Komen aja di bawah. So I hope you guys enjoy this video. Thank you banget udah nonton video aku, and see ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.